kita akan membaca firman Tuhan dalam Alkitab Perjanjian Baru buku terakhir, Kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang pertama mulai sampai dengan ayat yang kelima. Ada baiknya kita boleh bergantian membaca. Saya baca ayat pertama, biar saudara-saudara akan baca juga ayat yang kedua, yang kelima kita bersama-sama. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Karena Dialah yang telah mengakhiri batu besar itu, yang merusakan bumi dengan percabulannya, dan Dialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas batu itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya, yang asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan kedua-dua dengan keempat makhluk itu tersebut dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, amin, haleluya. Bersama kita, maka dengarlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Saudara-saudaraku, inilah kesukaan bagi kehidupan kita. Kita sudah mendengar pembacaan dan kita akan berfokus kepada ada satu himpunan besar orang banyak. Himpunan besar orang banyak, dan tempatnya, saudaraku, himpunan orang besar itu adalah di sorga. Ini, saudaraku, yang kita akan perhatikan. Dan inilah sasaran kita, biar semua kita dengan nama masing-masing nanti ada dalam himpunan yang besar di sorga. Ini, saudaraku, sasaran kita untuk datang beribadah sampai kita berada dalam himpunan besar orang banyak di sorga. Saudara yakin saudara nanti berada di sana? Amin. Haleluya. Ini, saudara-saudaraku, kita harus memperhatikan himpunan besar banyak di sorga itu tidak asal begitu saja terjadi di sana. Itu semua sudah ada ya jalannya. Semua sudah ada jalannya. Itu bukan langsung kebetulan di sana dan langsung ada terjadi di sana, tidak. Semua itu ada jalannya. Dan jalannya itu bukan jalan manusia. Itu semua harus pola daripada Tuhan, cara dari Tuhan. Itu semua harus mengikuti keinginan Tuhan. Karena banyak orang berkata, saudaraku, dia hanya kurang pengertian, tapi dia bilang, wah itu nanti kami di sana, itu kelompok kami. Ada banyak begitu, saudaraku. Tapi kita harus perhatikan, saudara-saudaraku, supaya kita benar-benar nanti adalah termasuk dalam himpunan besar orang banyak di surga. Jadi yang pertama
himpunan yang besar di surga itu adalah telah dipilih oleh Tuhan. Telah dipilih oleh Tuhan. Sejak Adam berdosa dan sesudah dia memiliki keturunan kepada keturunan, maka Allah senantiasa memilih yang terbaik dari situ. Ya, dan sudah barang tentu mereka yang dipilih itu adalah yang masuk sesuai dengan rencana Tuhan, yang boleh berkenan di hati Tuhan. Itu saudara-saudaraku, ya, yang dipilih. Jadi kita harus mengerti himpunan orang besar di surga itu adalah pilihannya Tuhan. Amin, saudaraku. Pilihan Tuhan. Jadi sementara Tuhan mau menghukum dunia ini dengan air bah, ada satu keluarga yang berkenan dipilih untuk diselamatkan. Itulah keluarga Nuh. Saudaraku, kita tidak terlalu membahas itu dulu. Kalau setelah keluarga Nuh dipilih, nanti ada lagi keturunan yang begitu banyak, tapi sudah mulai lagi kehidupan itu tidak semua dalam pola dan rencana Tuhan, karena mereka mengerjakan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Mereka mulai ingin meninggikan nama. Mereka ingin mau membangun menara Babel, sehingga Tuhan mengacaukan bahasa dan terjadilah kekacauan dan Babel menjadi terbengkalai. Bahasa Presiden Jokowi mangkrak. Jadi Babel jadi mangkrak. Saudara-saudaraku, ya, tetapi Tuhan memilih dari situ satu keluarga, itulah keluarga Abraham. Amin, saudaraku. Dan dari Abraham itulah nanti terpilih menjadi bangsa Israel. Nah, dan kepada mereka Tuhan berikan Taurat untuk cara ibadah mereka. Tetapi setelah tiba waktunya, Allah melihat bahwa dengan cara Taurat itu orang tidak bisa disempurnakan, karena Taurat itu hanya menunjukkan kesalahan, tidak membimbing, tidak menyempurnakan, hanya petunjuk saja. Ya, itu sebabnya saudara-saudaraku, Allah memberikan anaknya satu-satunya, itulah Yesus Kristus. Jadi orang yang terpilih di surga itu, Alkitab katakan itu adalah orang-orang yang dipilih di dalam Yesus Kristus. Mari kita mau baca kitab Efesus pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan yang keempat. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amin, saudaraku. Ada berkat rohani di dalam surga. Ini luar biasa, saudaraku. Tadi kita mendengar dalam Wahyu perhimpunan besar di surga.
bukan di satu tempat di dunia atau di Surabaya atau Jakarta, tidak, tapi di sorga. Dan ini ada berkat rohani di dalam surga. Ayat yang keempat, sebab di dalam Dia, dalam huruf besar itu di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi himpunan yang besar di surga itu adalah dipilih di dalam Yesus Kristus. Haleluya, saudaraku. Mengapa demikian? Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Saya yakin semua kita tahu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Nah, itu kata Yesus Kristus, ya. Sudah ada di sini. Ada yang suka baca, boleh biar jelas. Ada yang mau mengikuti biar jelas. Tolong baca Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi tanpa melalui Dia tidak ada yang sampai kepada Bapa. Ya, mengapa demikian? Karena hanya Yesus yang menutup tuntutan dari iblis. Karena Yesus telah mengalahkan iblis. Ya, bagaimana Yesus mengalahkan iblis? Iblis yang menggoda manusia, yang membuat rusak. Karena iblis yang berdosa itu, maka Allah ingin menciptakan manusia. Itu sebabnya kita sudah dipilih sebelum dunia diciptakan. Karena Bapa tahu yang mengalahkan iblis cuma satu. Itulah Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus tidak bisa dijamah oleh iblis. Ya, Yesus tidak bisa dikalahkan oleh iblis. Dan kalau belum mengalami dikalahkan oleh Yesus, kalau Yesus belum mengalahkan iblis, nanti iblis akan menuntut semua manusia. Sebaik apapun, sebanyak apapun yang dikerjakan oleh manusia kebaikan, kalau bagi iblis dia tidak peduli. Sama dengan jaksa penuntut tidak akan mengatakan kebaikan seseorang, hanya menunjuk kekurangan, kesalahan. Kecuali kalau ada pembela. Ya, kalau pembela yang selalu ditonjolkan adalah perbuatan baik. Tapi kalau iblis itu disebut pendakwa manusia. Dia tidak akan melihat sebanyak apapun kebaikan kita. Dan kalau orang belum mengalami dibungkus oleh kuasa Tuhan, dibebaskan oleh Yesus Kristus, iblis akan tetap bisa menuntut. Dan iblis nanti boleh berkata, ya, iblis nanti boleh berkata, kalau dia boleh masuk surga dalam himpunan besar, tapi belum ditebus oleh Yesus, belum dikuduskan, nanti iblis berkata, saya juga harus masuk dong ke surga. Saudaraku, jangan kita pikir iblis itu nggak banyak berbuat baik, banyak berbuat baik. Orang kalau mau menyembah setan, dunia juga dikasih.
Orang kalau mau menyembah setan, kesembuhan juga dikasih. Orang kalau mau menyembah setan, kekuatan setan juga dia kasih. Cuma manusia itu bukan untuk perkara yang baik. Manusia bisa kebal, tapi lama-lama berbuat jahat, lama-lama menyombongkan diri. Inilah yang kalau setan menolong. Itu sebabnya satu-satunya semua dipilih dalam Yesus, karena Yesus telah mengalahkan iblis. Dengan apa Yesus mengalahkan iblis? Permulaan dari iblis itu adalah kesombongan. Secara pandangan di dalam Yesaya pasal 14 dikatakan bahwa dulunya disebut Lucifer, tapi dalam Alkitab bahasa Indonesia tidak ditulis, hanya ada dalam bahasa Inggris. Dia sombong, dia ingin menyamakan diri dengan yang Maha Kuasa. Akhirnya dia dibuang dari kedudukannya, dari posisinya di surga. Dunia belum ada, saat itulah Allah merencanakan semua, menciptakan bumi dan menciptakan manusia. Dan Tuhan sudah tahu bagaimana nanti menutup tuntutan dari iblis ini. Maka hanya satu-satunya Yesus yang mengalahkan dia. Itu sebabnya sebelum dunia diciptakan, kita sudah dipilih di dalam Yesus. Haleluya, saudaraku. Semoga kita bisa mengikuti, saudaraku, ya, bisa mengerti. Jadi kita dipilih di dalam Yesus sebelum dunia diciptakan, sebelum ada kita. Jadi masih di dalam rencana Allah. Dia akan mencipta langit dan bumi dan mencipta manusia, dan dia tahu ini semua akan dirusak oleh iblis. Inilah keadaan dunia. Tapi Tuhan sudah menyediakan bagi kita jalan dan kebenaran, darah penebusan, dan kuasa kemenangan, bahwa Yesus telah mengalahkan iblis. Dengan apa? Yesus rela merendahkan diri serendah-rendahnya. Dalam Filipi pasal 2 mulai ayat yang ke-6, yang walaupun dengan rupa Allah, tidak menganggap itu kesetaraannya dengan Allah, tapi dia merendahkan diri, dia turun meninggalkan itu, dia mengosongkan diri. Dia datang mengambil rupa manusia, dan di dalam rupa manusia dia menjadi hamba sampai kepada mati tersalib. Ini yang mengalahkan setan. Jadi kekerasan tidak dibalas dengan kekerasan. Ya, dan kalau kita juga melihat sifatnya iblis itu yang berkembang dari kesombongan, itu menjadi pembunuh, ya, perusak, pembohong. Itu Yohanes pasal yang, kalau kita boleh baca sebentar dalam Injil Yohanes akan bacakan Injil Yohanes ini sebentar. Pasal yang ke-8 ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah
pendusta dan bapa segala dusta. Jadi dari kesombongan, pembunuh dan pendusta. Ini saudaraku. Tetapi Yesus merendahkan diri, dan nanti akibatnya dia akan diangkat setinggi-tingginya. Haleluya saudaraku. Jadi perkembangan kalau sombong itu membunuh. Mengapa saudaraku? Karena kalau orang ada sombong, nanti terjadi iri, dengki, dan benci. Ini. Tapi kalau rendah hati, mau iri apa? Tidak ada. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau ada merasa paling hebat, nah ini ada orang nanti hebat menyaingi dia, iri. Dan dari sombong juga saudaraku, membunuh. Dalam Alkitab kita, orang hanya membenci saja itu sudah sama dengan pembunuh, saudara-saudaraku ya. Jadi dari sombong itu nanti terjadi kebencian, dan kebencian itu sudah jadi pembunuh. 1 Yohanes 3 ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Amin saudaraku. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpisah dari dalam maut, berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itu karena kita mengasihi saudara kita. Karena siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Dan kalau selanjutnya kita baca 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudaraku, kita harus melihat ini ya. Ayat 16, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk hidup kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi saudaraku, dari sombong ada kebencian. Kebencian itu adalah pembunuh. Dan nanti saudaraku, kalau dibiarkan dosa itu, dia menjadi bapa pendusta. Semua nanti jadi dusta. Ya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, himpunan besar yang di surga, mengapa disebut himpunan? Itu persekutuan. Persekutuan orang-orang yang bisa sudah menyatu. Dan menyatu di mana? Menyatu dalam satu persekutuan. Kristus kepala, gereja adalah tubuh. Ini kesatuannya begitu saudaraku ya. Efesus pasal 1 ini tadi kita sudah baca, dipilih. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-22 pasal 1 juga. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah
berikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Apa artinya kita berkepala kepada Kristus? Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Amin, saudaraku. Jadi Dia adalah praktek segala firman. Jadi orang himpunan yang besar di surga itu adalah kehidupan yang sudah hidup dalam kebenaran firman. Firman yang mengatur semua, sama dengan tubuh, segala sesuatu gerakan tubuh itu datang dari kepala. Amin, saudaraku. Hanya saudara pikir kalau orang nanti stroke, kalau stroke itu apa yang kelihatan langsung? Sakit, kakinya lumpuh, tangannya mati sebelah. Saudaraku, itu awalnya dari mana? Rusak di kepala, saraf, semuanya segala macam itu rusak di kepala. Itu sebabnya kalau bukan firman yang mengatur hidup menjadi kepala, itu semuanya rusak dan tidak akan bisa masuk dalam kesatuan tubuh Kristus, perhimpunan. Itu sebabnya saudaraku, sekarang kita ini memiliki kesempatan belajar masuk dalam persekutuan yang baik. Persekutuan suami istri yang paling kecil, 1 tambah 1. 1 tambah 1 berapa? Iya, itu kan hebat ya. 1 tambah 1, 1. Di mana? Dalam nikah yang benar. Ini sudah. Dan kalau nikah tidak benar, 1 tambah 1 bisa 2, bisa lain-lain lagi. Tapi kalau dalam nikah 1 tambah 1 tetap bersatu. Ini saudaraku. Ya, baru lebih besar lagi. Ini kita jemaat ini sedang belajar sekarang. Ya, dari kelompok yang kecil sebelum masuk dalam kelompok yang besar luar biasa, dari segala suku, dari segala bangsa, dari segala kaum. Itu sebabnya kalau kita gagal bersekutu dalam jemaat ini, tak mungkin nanti bisa bersekutu di surga. Ini saudaraku. Itu sebabnya kita semua dipilih dalam Yesus untuk masuk dalam persekutuan orang-orang tebusan. Ini saudaraku, kita semua harus orang-orang tebusan. Dan selanjutnya kita harus menjadi orang-orang yang mengalami penyucian firman. Amin, saudara-saudaraku. Ya, hari demi hari ini boleh terjadi bagi kita sampai nanti terjadi kesempurnaan. Ini saudara-saudaraku, pergumulan perjuangan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya himpunan yang besar di surga itu pilihan dari Allah. Sebelum dunia dijadikan, itu sudah dipilih di dalam Yesus. Mengapa dalam Yesus kita harus mengalami penyucian oleh darah Tuhan Yesus Kristus? Ini saudaraku, karena Yesus sudah ditentukan untuk mengalahkan iblis, sudah ditentukan untuk mengalahkan setan,
Saudaraku, kita harus bersyukur dengan ini. Berita manapun di dunia ini tidak disebut mengalahkan setan. Tetapi Yesus datang ke dunia ini merusak pekerjaannya, membebaskan kita dari kuasa setan, dan nanti pada akhirnya Dia akan membinasakan setan. Ini saudara, kita harus bersyukur dalam hati. Bagaimana tadi Yesus mengalahkan setan? Kita sudah dengar. Kalau iblis itu sombong, maka Yesus kalahkan itu dengan Yesus masuk merendahkan dirinya. Dalam Filipi 2 mulai ayat 6, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, tapi mengambil rupa manusia, dan dalam rupa manusia Dia menjadi hamba dan mati tersalib, jadi pengorbanan. Banyak orang tidak mengerti. Orang Kristen disalib, orang Kristen goblok, Tuhannya disalib. Saudaraku, Yesus tidak mengalahkan setan dengan kebesarannya, tapi sombong dilawan dengan rendah hati. Kalau iblis itu pembohong, Yesus hidup benar dalam semuanya, tidak ada sedikit pun kebohongan. Kalau iblis itu disebut adalah pembunuh, Yesus rela dibunuh dan memang terlaksana, sehingga semua apa keinginan setan itu sudah terpuaskan. Habis satu perkara, maut itu tidak memegang Yesus. Dia bangkit lagi, saudaraku, dari maut. Dan saat itulah disebut, hai maut di mana setanmu? Dan kuasa dosa semua telah dikalahkan. Dalam 1 Korintus 15 kita akan baca itu. 1 Korintus pasal yang ke-15. Mulai ayat 52. Dalam sekejap mata pada hari bunyi nafir yang terakhir, sebab nafir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin, saudaraku. 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Yesus sudah mengalahkan iblis karena Yesus sudah bangkit dari maut. Itulah kemenangan bagi kita. Itu sebabnya himpunan yang besar di surga, Yesus Kristus. Sebabnya Kisah Rasul 4 ayat 12, Rasul pasal yang keempat ayat yang kedua, diberikan kepada manusia yang olehnya adalah rendah hati. Lawan bunuh, Yesus rela dibunuh. Lawan dari iblis adalah pembohong, Yesus adalah hidup benar. Itu sebabnya, saudaraku, sekarang kita harus menjadi umat-umat pilihan.
umat pilihan. Saudara, kita harus sampai berkata, kami adalah umat pilihan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, umat pilihan Tuhan. Tetapi masih ada orang ragu, apakah saya umat pilihan Tuhan apa enggak? Supaya jangan ragu, sekarang harus berdoa. Tuhan, inilah hidupku, saya mengenal diriku, dan saudaraku beberkan semua ini. Tuhan, sucikanlah dengan darah-Mu. Harus demikian, saudaraku. Dan saat ini saya mau menyerahkan hidupku menjadi pembenci kepada dosa. Nah, jangan benci orang, saudaraku. Pembenci kepada dosa dan berserah kepada kebenaran-Mu. Dan saya menyerahkan hidupku di dalam bimbingan firman-Mu, dalam ibadah yang setia, dalam ibadah yang benar, yang senantiasa semakin menyucikan kita sampai disempurnakan. Kalau ini ada, pasti kita yakin saya adalah salah seorang yang nantinya berada dalam himpunan yang besar. Ini sudah jadi pilihan. Saudara-saudaraku, bangsa Israel sebenarnya disebut juga umat pilihan. Umat pilihan. Saya mau ajak kita baca dalam Yesaya pasal yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-5. Biar pilihan kita semakin teguh, saudara-saudaraku. Tuhan menolong, Tuhan menguatkan kita semuanya. Ayat yang kedua, yang mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan, yang mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur, lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Ya, kalau kita boleh melihat ini ayat 7, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel dan orang Yehuda, ialah tanaman-tanaman kegemarannya, digantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman, tapi nanti ada keonaran. Saudara-saudaraku, harus dengan, kalau benih pilihan ini maksudnya tahan atas penyakit ini. Jadi kerohanian kita ini nggak boleh mudah terserang virus, saudaraku. Harus memiliki keteguhan. Haleluya. Apa virus-virus di dalam jemaat Tuhan? Sering sekali mudah tersinggung, mudah sakit hati, mudah menyerah, mudah lemah. Ini saudaraku. Jadi kalau pilihan itu dipilih supaya kuat sampai menghasilkan. Haleluya. Jadi kita ini kalau pilihan harus perhatikan itu. Jangan gampang tersinggung. Perempuan Kanani yang mendapat pujian dari Tuhan Yesus, waktu murid-murid berkata, usir dia Tuhan. Apakah dia pergi? Enggak. Ya malah maju terus. Nah, ini aja tersinggung sedikit kita ini. Gimana bisa maju, saudaraku? Ya. Perempuan itu sampai diancing-ancingkan. Kita nggak ada yang diancing-ancingkan, saudaraku. Berarti kita lebih mantap dong ini. Tapi kalau Yesus bilang apa? Roti tidak diberikan kepada
Anjing. Perempuan itu sakit hati enggak? Ini. Saudara, kalau benih-benihan harus kuat atas segala cuaca sekalipun. Itu maksudnya, makanya pilihan gak sembarangan. Ya, gak sembarangan, saudaraku. Jadi kita harus sampai jemaat yang bukan sembarangan. Haleluya, saudara. Duh, senang sekali kalau sudah kita ini benar-benar pilihan. Tahan cuaca, tahan virus. Bagus, saudaraku. Sampai nanti menghasilkan himpunan yang besar di surga. Dan jangan kita, saudaraku, membuat virus kepada orang, tapi harus semua selalu ingin memperbaiki, ingin membangun. Harus hal yang berguna. Tadi malam kita dengar yang di surga itu sebenarnya itu yang berguna karena dipilih oleh Tuhan. Coba aja kalau ibu-ibunya punya abu, kalau masih ada yang berguna di situ dipilih, dibersihkan dan dimasukkan di tempatnya yang layak. Tapi kalau sampah cepat-cepat diserok itu masukin lagi di tempat sampah. Nanti tukang sampah masukin lagi di sana. Dikumpul lagi di situ segala sampah, baunya bukan main. Habis itu segala macam lagi nanti. Ini kalau tidak berguna. Tapi kalau kita mulai dari benih pilihan sampai yang menghasilkan yang terbaik, itulah umat pilihan Tuhan. Haleluya, saudara. Makanya kita sekarang ini di sini lagi belajar untuk himpunan yang besar di surga. Kalau suami istri cekcok terus, saudaraku, bagaimana nanti di surga? Di surga ada yang cekcok. Kalau satu jemaat ribut terus, bagaimana nanti himpunan besar di surga? Itu himpunan besar yang sebegitu besar saja enggak bentrokan satu dengan lain. Haleluya. Itu himpunan besar, himpunan yang damai sejahtera. Itu sebabnya dipilih dalam Yesus. Sebenarnya Taurat itu sudah ada, tapi tidak bisa sempurna dengan Taurat. Mengapa? Karena dalam Taurat boleh membalas. Kalau saya ditinju, saya harus tinju ulang. Boleh balas. Sehingga disebut gigi ganti gigi, mata ganti mata. Dipukul dinakai, roh matai dipukul musik. Taurat tak bisa, tapi harus ada kasih dalam Yesus. Agama-agama yang banyak masih agama Taurat, balas. Sampai saat sekarang orang Israel juga masih suka balas. Itu sebabnya mereka belum masuk dalam kemurahan sampai saat ini, karena mereka masih suka balas-balas. Ini saudara-saudaraku. Tapi kalau Yesus dihina, diolok, malah nanti terakhir dia bilang, Bapa, ampunilah mereka. Haleluya, saudaraku. Kalau kita berani mendoakan yang menyakiti kita, bukan menjauhkan, bukan membalas, kami mendoakan seperti Yesus. Karena kita adalah anggur pilihan, benih pilihan, umat pilihan. Kita adalah umat pilihan Tuhan untuk nanti berada dalam himpunan yang besar di surga. Haleluya. Kalau ada iri dengki apa semua itu nggak bisa menyatu. Kalau masih dengan cara Taurat, ibadah Taurat, kalau saya disakiti harus sakiti dulu. Kalau dia ngomong gini, saya harus balas juga. Saya harus balas. Saudaraku, hal yang seperti ini belum bisa. Itu sebabnya kita dipilih di dalam Yesus, dalam anugerah, dalam kasih, dan kita semua harus menjadi anugerah bagi orang lain. Harus jadi berkat, saudaraku, ya. Diberkati untuk menjadi berkat. Kalau ini boleh terjadi, nanti dipilih pemilihan terakhir, masuk dalam himpunan yang besar di surga.
Itu sebabnya itu semua telah berusaha menyucikan diri di dalam darah anak domba itu. Mari kita baca yang terakhir di dalam Wahyu pasal yang ke-7. Wahyu pasal 7. Ada hitungan yang besar yang tidak terhitung jumlahnya. Akan membaca ayat yang ke-13 atau saya baca dulu ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Saudaraku, kita cukup mempelajari ini, kita tidak akan berkata, ya bagaimana yang lain. Allah sudah lebih memikirkan itu. Amin, saudaraku. Tapi kita harus memikirkan bagaimana kita nanti boleh berada di surga. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Ini juga harus jadi pertanyaan bagi kita, saudaraku, supaya kita nanti termasuk yang berada di dalamnya. Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Haleluya, saudaraku. Jadi itu yang kuat bertahan. Tidak gampang langsung rusak, tidak gampang langsung tersinggung, tidak langsung ngambek, tidak langsung macam-macam, saudaraku. Tapi biarpun kesusahan besar, mereka adalah bertahan sampai menjadi pemenang. Ini saudara-saudaraku, bertahan. Jadi jangan langsung lari, jangan langsung ngambek, jangan langsung berhenti. Tetap setia dalam Tuhan. Karena disebut orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, bertahan. Apapun kesusahan kita, bertahan. Ada jalan keluar dari Tuhan. Mau ekonomi, mau hubungan dalam keluarga, apapun harus kita yakin. Selanjutnya, dan mereka telah menyucikan jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ini, saudaraku, menunjuk kepada kita bahwa kita dipilih di dalam Yesus Kristus. Karena Bapa itu boleh menerima kita dengan pencucian darah anak domba. Darah binatang tidak, saudaraku, tapi darah anak domba. Haleluya. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka.
Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Saudara-saudaraku, perhimpunan yang aman, damai, dan sejahtera. Haleluya. Beda saudaraku kalau kita kumpul ayam, apalagi jagonya ada 3, nah betinanya ada 10, berantem semut. Ini saudaraku, makanya ayam tidak boleh masuk surga. Walaupun bertobat, Petrus bertobat karena suara ayam. Nah, Petrusnya boleh masuk surga, ayamnya tidak, saudaraku. Karena kenapa? Kalau ayam dibawa masuk surga, aduh berantem semua, saudaraku. Susah untuk untuk menyatukannya. Tapi himpunan yang besar di surga tidak akan berantem satu sama lain. Seberapa banyak arah. Haleluya. Makanya belajar saudaraku, dimanapun kita berada, aman, damai, sejahtera. Perhimpunan yang aman, damai, sejahtera. Dalam rumah tangga kita masing-masing membuat rumah tangga yang baik. Amin saudaraku. Rumah tangga yang damai, sejahtera. Dalam gereja Tuhan, semuanya saudaraku, lebih luas lagi kita nanti antar gereja, lebih luas lagi nanti antar sinode, aman, damai, sejahtera, dan berguna sampai kepada himpunan yang besar di surga. Itu yang beli unggul, bertahan dalam segala kesusahan. Haleluya saudaraku. Nggak kena virus-virus, ya nggak langsung layu saudaraku, nggak rusak, bertahan sampai keluar dan menang. Haleluya. Itulah himpunan yang besar itu. Saudaraku, jadikan kita kuat, bertahan, berdoa kepada Tuhan. Kekuatan kita ada pada Tuhan. Tuhan pasti memberkati kita dalam semuanya, saudaraku.